Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan juga para tulabul ilm, para pelajar ilmu yang senantiasa dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terutama Al-Habib Muhsin bin Muhammad Masyhur yang senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi ma'unah, pertolongan dari Allah, sehingga bisa menyertai kehidupan kita dan selalu membimbing kita. Allahumma amin. Dan tak lupa ketua pengurusi Masjid Mak Madin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Ja'far. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan, sehingga masih bisa tetap mengurusi masjid dan menjadikan masjidnya masjid yang makmur. Dan juga yang kita hormati, kita cintai, Bapak Haji Anwar, yang juga termasuk pengurusi Yayasan Restu, yang Masya Allah, terima kasih, jazakallah khairan katsira, selalu menyertai saya tatkala saya datang ke sini. Terima kasih sekali. Dan juga bapak-bapak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya, namanya, juga ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, kepada kalian semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita juga mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini saya senang sekali, terutama melihat anak-anak muda, para pelajar ilmu, tulabul ilm yang hadir dan juga memeriahkan majelis kita ini dengan bacaan dan lantunan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu kita pernah muda. Dulu kita pernah muda. Sekarang kita sudah berusia. Maka kita harapkan para pemuda inilah yang kelak melanjutkan apa yang sudah pernah kita perbuat dalam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan para pemuda inilah yang kelak akan menggantikan estafet dari apa yang telah kita lakukan. Generasi tua, khususnya kita juga telah melanjutkan apa yang dulu oleh orang tua kita, guru-guru kita mengajari apa yang baik, sehingga alhamdulillah pagi yang cerah ini banyak di sini tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Ini berarti hasil dari pendidikan yang dulu diajarkan oleh kakek-kakek mereka, para pemuda ini, atau orang tua kita. Maka kewajiban kita yang tua-tua adalah mengajak, mendidik, memberi contoh anak-anak remaja, pemuda-pemuda remaja ini, agar kelak tatkala mereka sudah dewasa, mereka akan menjadi pemegang tongkat estafet dari semua kebaikan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban orang tua adalah mendidik anak. Kewajiban guru mendidik murid. Ya, kewajiban anak menghormati dan taat kepada orang tua. Kewajiban murid adalah taat serta menghormati kepada guru. Begitulah dan seterusnya. Nanti kalian adik-adik ini suatu saat juga akan menjadi orang tua, yang kalian punya anak-anak, dan kalian yang mempunyai ilmu
juga nantinya akan menjadi guru-guru yang kalian punya murid-murid. Maka kalau ingin suatu saat kalian sebagai orang tua ingin ditaati oleh anak-anaknya, atau tatkala kalian menjadi guru ingin ditaati oleh murid-muridnya, maka sekaranglah waktunya kalian menghormati orang tua kalian, dan juga saat inilah kewajiban kalian untuk menghormati guru-guru kalian. Ya, kama tadinu tudan, kata pepatah Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berhutang, suatu saat engkau akan dihutangi. Maksudnya kalau sekarang kalian hutang ya, keburukan, maka suatu saat akan dibalas dengan keburukan ya. Tapi kalau kalian sekarang ini berbuat baik, suatu saat akan diperbuat baik untuk kalian. Kama tadinu tudan ya. Kalau kalian hari ini mencubit temannya, suatu saat kalian akan dicubit teman kalian. Kalau saat sekarang kalian bersedekah kepada temannya, suatu saat ada teman kalian yang bersedekah kepada kalian. Demikianlah antara anak dan orang tua, antara murid dan guru, dan seterusnya, bahkan juga antar teman. Karena itu selagi kita mencari ilmu, selagi kita menjadi anak ya, maka berbuatlah baik. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terutama kita hidup di masyarakat, kita mempunyai panutan-panutan di tengah masyarakat ya. Mereka yang telah mengajari kita, maka sudah selayaknya kita hormati, kita jadikan orang tua. Siapa saja yang mengajari kita di tengah masyarakat, walaupun usianya misalnya sama dengan kita, tapi kalau ada orang yang mengajari dan mengajak kita kepada kebaikan, maka sudah selayaknya mereka itu dijadikan orang tua didik. Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ana lakum mithlul walid li waladihi u'allimukum. Al-hadits. Kata Nabi Muhammad SAW, innama ana lakum, sesungguhnya aku ini bagi kalian mithlul walid, seperti orang tua liwaladihi, terhadap anaknya, u'allimukum, dan aku mengajari kalian. Sebenarnya hadisnya masih panjang, tapi fokus dalam pembahasan yaitu bagaimana sih seorang ulama terhadap masyarakatnya ya. Itu ibarat seorang guru kepada muridnya, atau seorang ayah kepada anaknya. Maka sudah selayaknya seorang ulama itu peduli terhadap kondisi masyarakatnya, peduli, perhatian, dan mengajari hal-hal yang positif, mengajari akhlak yang mulia, mengajari adab sopan santun yang baik, dan juga mengajari keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Juga seorang ulama kewajibannya adalah mengajari bagaimana kejujuran, sehingga kejujuran itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat pada khususnya akan sama-sama berbuat jujur. Kemudian bagaimana seorang ulama juga berkewajiban untuk menjaga akidah umat Islam, sehingga umat Islam itu tidak sampai keluar dari ajaran akidah Islamianya, demikian dan seterusnya. Maka tatkala masyarakat ini sudah paham tentang akidah, tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang kedermawanan, tentang akhlak sopan santun yang baik, khususnya akhlak ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama ba'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi itu berakhlak sangat mulia, maka
mengajak masyarakatnya untuk berakhlak yang mulia. Nah, tatkala masyarakat sudah memiliki akhlak yang mulia, kepedulian terhadap agamanya, kemudian terhadap syariat yang harus ditegakkan, maka diharapkan setiap jiwa yang memimpin rumah tangganya, seorang suami memimpin istrinya, seorang bapak memimpin anaknya, seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan kemaslahatan dalam rumah tangganya. Kemudian sang bapak dan sang ibu atau sang suami dan istri ini bersama-sama mendidik anak-anaknya, ya. Bahkan tugas seorang ibu ini termasuk tugas yang paling berat, ya. Kenapa? Karena kemaslahatan dunia ini sebenarnya di tangan seorang ibu. Al-um dikatakan al-madrasatul ula, yaitu sekolah pertama bagi anaknya, sekolah perdana bagi anaknya itu yaitu pendidikan dari seorang ibu. Kalau seorang ibu ini pandai mengajari adab sopan santun yang baik secara islami terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya tatkala tumbuh dewasa akan menjadi anak-anak yang soleh. Tapi kalau seorang ibu ini tidak peduli terhadap kehidupan anak-anaknya, misalnya ibunya asyik dengan berbisnis, asyik dengan bekerja, asyik dengan perkumpulan-perkumpulan kawan-kawannya, ya. Misalnya sekarang kan musim ini mempunyai grup untuk shopping bersama misalnya, ya. Ibu-ibu mempunyai grup atau kelompok shopping bersama, sehingga anaknya di rumah tidak diperhatikan. Bagaimana sih kebaikan anak-anaknya, pergaulannya ini bagaimana? Tak tahu, dilepas saja. Yang penting aku bisa mencari uang, yang penting aku bisa senang, yang penting aku bisa shopping, ya dah. Sedangkan bapak-bapaknya ini, ya sebagaimana kewajiban seorang suami atau seorang ayah, ini akan menghidupi keluarganya, mencarikan maisha. Kalau zaman sekarang biasanya, saya tak tahu bahasa Malaysia ya, namanya kalau orang Indonesia dikatakan kerja lembur. Kerja lembur itu bisa dikatakan kerja yang melebihi dari batas waktu. Misalnya umumnya bekerja itu berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 petang. Wah, karena kerja lembur sampai jam 9 malam, itu kerja lembur namanya. Apa di sini? Full ya? Overtime. Hah? Overtime. Overtime. Ayahnya bekerja overtime, ibunya sedang menikmati shopping dengan kawan-kawannya, ya. Anaknya gimana nasibnya? Tak tahulah. Wah, ini bahaya. Kenapa demikian bahaya? Ya karena anak memerlukan al-madrasatul ula, pendidikan pertama dalam rumah tangganya. Ini semestinya kewajiban seorang ibu. Termasuk juga kalau zaman sekarang, alhamdulillah di beberapa tempat termasuk di sini ya, Ihsan Restu mengadakan pengajian-pengajian madrasah-madrasah ya. Ini suatu hal yang positif. Tapi seorang ibu tidak bisa tetap demikian saja tanpa ada pengawasan. Harus dari kedua belah pihak, baik dari guru-gurunya, pendidik-pendidiknya mengawasi para pemuda, tapi juga dari ibunya juga ikut mengawasi bagaimana kemaslahatan pergaulan dan pendidikan anak-anaknya. Ya, karena anak ini menjadi bekal bagi seorang ibu dan bapak untuk kelak dapat masuk surga. Kalau anak-anaknya dididik menjadi muslim atau muslimah yang baik, yang soleh dan solihah, sehingga dia tumbuh dewasa menjadi generasi penerus dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka si ayah dan si ibu itu seakan-akan mendapatkan tiket masuk surga. Tapi kalau tidak, si anak tak punya akhlak sopan santun, tak menghormati kedua orang tuanya, mempunyai guru juga tak dihormati, tak dimuliakan, ya, jadi nakal.
Orang sini bilang nakal ya. Nakal ya. Nakal kemana-mana. Apalagi kalau naudzubillah min dzalik sampai terjerumus kepada pergaulan narkoba. Apa narkoba? Hasyis sama narkoba? Dadah. Ya, pergaulan ahli dadah. Terus juga menjadi penjahat-penjahat kecil. Penjahat-penjahat kecil suka tawuran, suka bertengkar. Ya, tak tertib. Kalau di Indonesia namanya preman. Kalau di sini namanya gangster. Gangster. Anak-anaknya hidup menjadi gangster. Ya, benci terhadap Islam, benci terhadap pendidikan yang berbau Islam. Sebagaimana baru terjadi kan, kelompok gangster membakar madrasah tahfidzul Quran. Ini kenapa? Karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Kemudian anaknya tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memuliakan ajaran syariat, tidak memuliakan guru-gurunya, tidak memuliakan orang tuanya. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ringannya mereka membakar madrasah tahfidzul Quran. Ini yang kita khawatirkan. Dan itu juga tidak lepas dari pengaruh pergaulan, tidak lepas dari pengaruh dedah, tidak lepas dari pengaruh apa yang sekarang mereka temui dalam film-film kekerasan yang ada di gadget atau di handphone, di YouTube, di Google. Ya, anak-anak muda sekarang kan lebih mudah, lebih lebih mudah untuk mencari rujukan-rujukan atau tontonan-tontonan ya yang bisa dicontoh dari kekerasan-kekerasan, dari perilaku yang jelek, yang jahat. Nah ini kalau tidak kita sebagai orang tua ikut mengawasinya, naudzubillah min dzalik, ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah kalau anak-anak ini atau remaja-remaja itu berakhlak semacam demikian, siapa yang bertanggung jawab? Oh, banyak hal yang bertanggung jawab. Pertama adalah kedua orang tuanya bertanggung jawab penuh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, dan setiap kalian itu kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT tentang siapa saja menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami akan ditanya tentang kemaslahatan akhirat istrinya, bukan ditanya dengan berapa duit istrinya, berapa simpanan istrinya yang ada di bank ya, kekayaannya berapa emas-emasan atau perhiasan yang dimiliki, bukan itu. Tapi ditanya bagaimana istrinya sholat apa tak sholat, bagaimana istrinya ini pergaulannya, apakah berbaur laki dengan perempuan pergi kemana-mana, apakah istrinya juga tukang shopping, ya dah? Apakah istrinya ini tukang rumpi atau tukang gunjing. Wah, ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang dipertanyakan. Itu seorang suami. Seorang bapak juga akan ditanya tentang kemaslahatan kepemimpinan dalam rumah tangganya. Dicetak model apa ini rumah tangga yang telah dia bina? Apakah hanya diberikan harta atau dana atau uang dan uang hanya untuk menghidupi mereka, agar mereka ini nikmat, agar mereka ini senang, atau keluarganya dididik secara islami? Ini juga menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Seorang ibu pun demikian ditanya tentang bagaimana kewajibannya terhadap pendidikan anak. Ya tadi itu saya sampaikan. Tatkala mereka di tempat-tempat pendidikan, para pemuda ini harus tahu, kalau kalian cinta kepada orang tua kalian, kalau kalian cinta kepada guru-guru kalian, maka jangan sampai kalian menghantarkan orang tua dan guru itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kalian bagus, kalau kalian soleh, kalau kalian
ahli ibadah, berarti kalian telah menjadikan orang tua kalian dan guru-guru kalian sebagai penduduk surga. Itu adalah bagaimana kalian untuk mengemas hidup sebagai anak dan pelajar. Ya, guru pun mendapatkan pertanyaan. Seorang guru ini, apakah guru tersebut mendidik murid-muridnya dengan benar? Kalau tidak, maka guru itu pun juga mendapatkan siksa dari Allah SWT, sama dengan tadi, sama dengan orang tua. Karena kedudukan guru sama dengan orang tua. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, innama ana lakum mithlul walid kawaladihi wa'allimukum. Sesungguhnya aku ini terhadap kalian, hai umat, kedudukannya seperti orang tua terhadap anaknya, dan aku mengajari kalian. Sama. Maka tatkala orang tua dengan anak, tatkala guru dengan murid saling memahami kewajiban masing-masing dan saling menghormati, saling mencintai, saling ingin bagaimana dua belah pihak ini masuk surga bersama-sama. Baik orang tua masuk surga, anaknya ikut masuk surga, gurunya masuk surga, muridnya juga masuk surga. Ini harus ada kerjasama yang baik di dalam kemaslahatan keagamaannya. Jadi tuntutan itu bukan nikmat di dunia, nyaman, harta banyak. Kalau zaman sekarang ya, rumahnya banyak, mobilnya atau banyak keretanya. Kalau anak-anaknya ini sudah gadget atau handphonenya yang modern, ya dah, yang kelas luar biasa, kemudian juga dengan peralatan-peralatan canggihnya, bukan itu. Tapi tuntutan akhirat adalah lebih utama. Saya ingin menceritakan salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ini Sayyidina Mus'ab bin Umair, saya cerita di masa muda. Di masa muda beliau ini adalah orang atau dari keluarga jahiliyah yang ayahnya kaya raya, ibunya kaya raya. Dan Mus'ab bin Umair ini wajahnya tampan, pakaiannya rapi, bajunya selalu baju yang sangat mahal. Dia pergi kemana-mana ini menjadi perhatian masyarakatnya. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Dia kalau tidur, di tempat tidurnya ini disediakan bejana-bejana untuk minum yang berkelas di zaman itu. Ya. Tapi juga di sana bukan sekedar minum air, ada arak yang termahal. Zaman itu memang demikian, zaman jahiliyah ini ya, zaman jahiliyah ini. Ada arak yang termahal, pakaian-pakaiannya luar biasa, sutra-sutra. Walhasil ini Mus'ab bin Umair kalau dia jalan di tengah masyarakatnya, ya, kalau dia jalan di tengah masyarakatnya, maka menjadi tampak wah, ya, wah di sini Habib ya, tampak wah, elegan. Anaknya sudah ganteng atau tampan, pakaiannya rapi, ya. Berbeda dengan kita, kadang-kadang murid-murid ini kan tak demikian ya, pakaiannya lusut, sarungannya tak bisa sarungan ya, gimana tadinya bersarung tak bisa, ibunya hanya melihat, ayahnya hanya menengok dari luar, dari jauh, anaknya kurang dalam berpakaian. Itulah zaman sekarang. Ini Mus'ab bin Umair diatur oleh orang tuanya, ayahnya memberikan fasilitas-fasilitas dan ibunya ini mau mengatur anaknya. Ya mungkin kalau sekarang kelasnya fashion barangkali begitu ya, kelas fashion gitu ya. Subhanallah. Tapi Mus'ab bin Umair ini dia mempunyai pemikiran yang bagus. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun kehidupannya semacam tadi. Sampailah mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini beliau jauh lebih muda dibanding Nabi karena seorang pemuda ya. Maka tatkala beliau tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pada suatu saat sahabat Mus'ab bin Umair ini datang pada Nabi dan menyatakan masuk Islam.
Tapi sebagaimana zaman itu orang masuk Islam tidak mudah. Dia akan mendapatkan penindasan-penindasan dan pertentangan-pertentangan dari masyarakatnya. Maklum, umat Islam masih sikit, umat Islam masih minoritas. Sampailah beliau menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian menyembunyikan keislamannya. Suatu saat tatkala sebagian para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, kita tepat kalau sekarang bicara hijrah ya, karena kita ini masuk tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang? 1439, atau masih harumnya tahun baru Hijriah masih ada, ya dah. Masih baru kemarin lusa kan? Ya. Nah, tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah, maka Mus'ab bin Umair ini juga ingin melaksanakan hijrah bersama dengan para sahabat Nabi. Keluarganya mendengar, marah. Kenapa? Ya karena ternyata Mus'ab ini yang pemuda yang luar biasa tadi itu, dengan pakaiannya sedemikian rupa, dengan kekayaan-kekayaan yang diatur oleh orang tuanya, ternyata diam-diam masuk Islam. Maka disiksalah Mus'ab ini. Bukan sekedar itu, macam-macam ditekan, ditindas sama keluarganya, sampai suatu saat keluarganya datang kepada ibunya. Tentunya sang ibu ini sangat mencintai siapa? Mus'ab. Tadi itu waktu saya ceritakan di kamarnya Mus'ab di zaman jahiliyah ini kan segala macam fasilitas-fasilitas. Ini semuanya yang menata itu ibunya. Kalau Mus'ab mau tidur, dia pakai selimuti, ibunya yang menyelimutinya. Ya, dia kecup keningnya. Walhasil ini anak yang sangat dicintainya. Tapi mendengar anaknya ini masuk Islam, ibunya kaget. Kemudian ditekan oleh keluarganya, diancam oleh keluarganya. Bukan sekedar Mus'ab saja yang diancam oleh keluarganya, ibunya juga ditekan. Sampai suatu saat ibunya ini mengatakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, kalau kamu tidak kembali kepada agamamu semula, maka ibu tidak akan mau makan. Ibu akan berdiri seterusnya dan tidak akan mau makan sampai ibu mati. Kata siapa? Ibunya Mus'ab, karena mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, khususnya dari keluarganya Mus'ab. Kan ada kan, ya pamannya, ya dah, ya saudara-saudaranya, ya sepupu-sepupunya dan lain sebagainya. Maklumlah, itu masih hidup di alam jahiliyah. Tapi Mus'ab bin Umair ini memilih tetap beragama Islam. Namun beliau tidak kurang ajar, tidak kurang ajar terhadap ibunya, tetap menghormati ibunya. Tapi tidak taat di dalam bab kembali kepada agamanya. Ini sahabat Mus'ab tetap menghormati ibu dan ayahnya, tetap. Hanya saja beliau tidak mau untuk melepaskan keimanannya. Jadi seorang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam, itu tidak boleh dia melakukan kekurang ajaran terhadap kedua orang tuanya yang masih kafir. Itu bukan ajaran Islam. Namanya anak tetap saja wajib menghormati kepada kedua orang tuanya. Tapi tatkala anak itu diajak atau diperintahkan untuk menjadi kafir lagi, maka dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang makhluk itu taat kepada makhluk yang lain di dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, misalnya seorang ayah, ya kan dihormati oleh anaknya, tapi ayahnya ini ya terpengaruh dengan kehidupan modern, sampailah ingin korupsi misalnya, ya mencuri misalnya, mencuri uang. Maka si anak diajak, ayo nak,
bantu aku untuk korupsi. Ayo nak, bantu aku untuk mencuri. Maka anak tidak boleh taat di dalam korupsi atau mencuri. Ya dah. Tapi tidak boleh ngata-ngatain orang tuanya, menghardik-hardik tidak boleh. Biar orang lain yang melawan ayahnya, tapi si anak tetap wajib menghormati ayahnya. Ya, demikian juga terhadap guru. Ya, misalnya ada guru kita berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita sebagai murid tidak boleh menghardik guru kita. Kita tetap menghormatinya. Tapi kalau kita diajak untuk berbuat sesuatu yang menentang syariat, maka kita tidak boleh taat kepada guru itu dalam bab bermaksiat kepada Allah. Begitu caranya. Biar orang lain. Kalau kita misalnya ingin lapor kepada temannya guru itu, ini saya punya guru begini, kalau bisa Tuan bisa menasihati guru saya ini baik-baik. Bukan muridnya yang menghardik gurunya, bukan. Nah, ini adab sopan santun ya. Apalagi kalau orang tuanya atau gurunya mengajak kepada kebaikan, maka kita wajib taat. Kembali lagi, sampailah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saya ini ingin ikut hijrah, dan oleh Nabi diizini untuk ikut hijrah, dan beliau datang kepada ibunya minta izin, biarkanlah anakmu ini untuk hidup memilih dengan kehidupan apa yang sudah dipilihnya. Maka keluarganya ini mengatakan kepada ibunya, wahai ibunya Mus'ab, biarkan saja Mus'ab ini kan sudah terbiasa dimanja. Nanti kalau uangnya habis, pasti akan pulang ke rumah. Pasti dia akan pulang ke rumah dan akan kembali kepada agamanya. Itu kata keluarganya dari sang ibu ya. Maka sang ibu mendiamkan Mus'ab bin Umair untuk pergi dengan harapan kalau uangnya habis, ya, maka Mus'ab dengan sendirinya akan pulang ke rumahnya dan akan kembali kepada agama orang tuanya. Ya. Tapi apakah sahabat Mus'ab bin Umair ini menjadi anak manja? Kalau kita para murid biasanya kalau kehabisan uang saku, apa yang kita lakukan? Kita ingin pulang, merengek pulang, ya minta cuti, izin, ya Pak Ustadz, saya ingin izin. Kalau di sini Habib Muhsin, saya akan izin Habib. Kenapa? Mau ambil uang, ya, mau ambil uang. Begitu biasanya, ya, tak begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tak ada yang begitu ya. Mudah-mudahan tak ada. Tapi umumnya begitu. Kalah dengan uang, kepingin makan enak, kepingin fasilitas-fasilitas. Namanya anak manja. Ya, banyak terjadi demikian. Tak tuntas kalau belajar karena menjadi anak manja, maka tidak bisa jadi, tidak bisa berhasil. Tapi Sayyidina Mus'ab bin Umair beza dengan kita, beza. Sayyidina Mus'ab bin Umair berangkat, beliau menggunakan pakaian yang sudah agak usang, sudah agak lapuk, sudah agak lama. Bahkan Rasulullah SAW melihat penampilan Sayyidina Mus'ab bin Umair sampai menitiskan air mata. Kenapa? Karena beliau pernah ingat dulu tatkala Mus'ab bin Umair hidup dengan ayah dan ibunya, itu menggunakan pakaian yang sangat terhormat, pakaian yang mahal, kehidupannya suka terjamin. Ya, kalau zaman sekarang, wah ini aja dibelikan motor sendiri, dibelikan kereta atau mobil sendiri punya, dan segala macam. Harga handphonenya aja berapa ringgit ya? Yang mahal berapa Pak? Harga berapa Habib? 3.000 ya. 3.000 ringgit. Wah, harga gadgetnya atau apa namanya, handphonenya 30 ringgit, luar biasa. Ya, belum fasilitas yang lain, laptopnya di rumahnya, komputernya, pokoknya ini luar biasa. Sekarang dia menikmati hidup dengan pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang kasar. Berangkat hijrah.
luar biasa. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair tatkala beliau masih di Mekah ini ya, dalam keadaan Islam yang disembunyikan itu, beliau aktif belajar kepada Nabi, sehingga beliau sangat mendalami ilmu agama, dan ini dipergunakan untuk bahan beliau berdakwah tatkala berada di kota Madinah. Ya, kalau saya gambarkan Sayyidina Mus'ab bin Umair di masa mudanya itu adalah semacam kalian pemuda-pemuda pencari ilmu agama, tapi kehidupannya sudah berupa yang semula belum pernah ketemu Nabi, kehidupannya mewah dan manja. Begitu masuk di pesantren Nabi, di madrasahnya Nabi, di tempat pendidikan Nabi, maka beliau meletakkan semua kemewahan itu dan memilih kemewahan kelak di akhirat nanti. Itulah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau masuk di kota Madinah, yang beliau kerjakan itu bukan berdagang, bukan mencari pengganti gimana caranya biar aku dapat uang untuk bisa beli baju baru, bukan begitu. Itu yang dikerjakan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tapi beliau mendatangi tokoh-tokoh Madinah yang belum masuk Islam. Tokoh-tokoh Madinah yang belum masuk Islam. Tokoh itu mempunyai kaum, mempunyai jamaah, mempunyai pengikut ya. Salah satunya ada seorang tokoh namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu tokoh masyarakat Madinah yang mempunyai pengikut banyak. Maka didatangilah oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kemudian Sayyidina Mus'ab bin Umair ini mengajak dialog, berdakwah dengan dialog. Katanya begini salah satu dialognya, "Wahai Sa'ad, aku datang kepadamu, aku ingin mengajak diskusi. Kalau yang aku sampaikan ini baik menurut engkau, ya ndaklah engkau terima. Tapi kalau apa yang aku sampaikan ini buruk menurut engkau, maka aku akan pergi dari tempatmu." Kemudian sepakat, baik kalau begitu aku akan mendengar. Katanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini orang-orang berpendidikan. Dan orang berpendidikan ini tidak mungkin didapati dari jalan-jalan, ya dah. Orang yang mempunyai ilmu tidak mungkin didapatkan dari duduk-duduk di kedai-kedai, ya, nongkrong-nongkrong, main gitar di jalanan, main dedak, tidak mungkin. Betul? Di mana didapati ilmu itu? Di tempat majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah, ya dah. Kalau Nabi juga membuka majelis taklim, maka sahabat Mus'ab bin Umair ikut hadir, mendengarkan, mencatat, menghafalkan dan seterusnya. Nah, ini dipraktikkan tatkala beliau di kota Madinah. Maka Sayyidina Mus'ab bin Umair mendakwai Sa'ad bin Mu'adz dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran serta menerangkannya. Karena ayat-ayat Al-Quran ini ternyata indah, susunan bahasanya menurut bangsa Arab ini sastra yang sangat tinggi yang disampaikan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Maka seorang Sa'ad bin Mu'adz bukan mengusir Sayyidina Mus'ab bin Umair, tapi asyik mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ya, asyik mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran sambil bertanya dan memahami apa itu yang kau baca. Kemudian diterangkan satu persatu. Pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini menyatakan masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikerjakan oleh seorang pemuda bernama siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Saya tanya ini para murid ini, inginkah kalian meniru langkah Sayyidina Mus'ab bin Umair? Ingin dah? Mana suaranya? Ingin dah?
Mau seperti beliau? Mau? Mudah-mudahan kalian menjadi Sayyidina Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar berikutnya yang akan lahir pada generasi sekarang ini. Karena zaman sekarang perlu kebangkitan Islam, khususnya di tahun baru Hijriah. Kita harus bangkit. Para pemuda harus mempelajari agama dengan benar, dengan akhlak yang mulia, ya. Bukan yang nakal, bukan yang merajalela di jalan-jalan, tapi benar-benar mempelajari agama di tempat-tempat pendidikan. Nanti suatu saat kita ajari mereka yang belum mengerti agama dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan, baik dari generasi yang tua, orang-orang tua, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, ya, saudara-saudara kita, dan juga generasi muda, para remaja atau para pemuda yang menjadikan kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya maklum, saya cakapnya dengan bahasa Indonesia, kalian mendengarkan dengan telinga Malaysia, ya dah. Ada sedikit yang tak sama, tapi saya harap semua secara global, secara mayoritas apa yang saya sampaikan kalian bisa paham dan bisa mengamalkannya. Barangkali itu hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.